Kabupaten Bone Bolango, satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang meringankan biaya BPHTB. Luar biasa, satu-satunya ya kabupaten di Provinsi Baru Gorontalo. Satu-satunya Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo yang meringankan biaya BPHTB khusus untuk penerima sertifikat PTSL. Banyak masyarakat yang punya tanah di sini tapi mereka di luar daerah. Nah itu amat susah berkomunikasi betul. melengkapi berkas-berkasnya. Juga di Bone Bolango ini banyak tanah budel. Di sini mungkin belum tersosialisasi ya kepada masyarakat bahwa untuk sertifikasi PTSL ini memang PSN banyak kemudahan dalam hal ini untuk biaya pengurusan di kantor pertanahan yang biasanya kalau langsung daftar sendiri di loket itu ada dikenakan biaya PNBP, kalau ini sudah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, jadi gratis. Selamat datang di Panita, podcast banyak cerita. Nah hari ini spesial sekali, luar biasa karena pertama kali kita kedatangan narasumber perempuan. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Ibu Mega Putrisari. Nah bisa diperkenalkan kepada Sobat Panita, siapa Ibu Mega Putrisari ini? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Mega Putrisari, ST, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Jadi saya menjabat di Kabupaten Bone Bolango sebagai Kepala Kantor mulai tanggal 7 Maret 2021, kurang lebih sudah 10 bulan ya. 10 bulan. 10 bulan dengan bulan ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bekerja sama dan sinergitas bagus dengan Pemda Kabupaten Bone Bolango. Oke, jadi saya ucapkan selamat datang karena masih 10 bulan ya, selamat datang di Bone Bolango tentunya. Nah, ini hari ini Ibu Mega ada ini agenda ya bersama Pak Bupati itu tentang pemasangan patok batas bidang tanah. Nah, itu bisa dipublikasikan kepada masyarakat Bone Bolango. Kira-kira apa itu pemasangan patok batas bidang tanah? Jadi ini pemasangan patok ini adalah programnya Bapak Menteri ATR BPN, Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu untuk memasang 1 juta patok seluruh Indonesia, karena ini bertujuan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat karena pentingnya patok untuk menjaga tanda batas tanah. Jadi pemasangan patok ini juga sebagai langkah awal untuk percepatan pensertifikatan tanah melalui program PTSL yang setiap tahun dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Itu dimulai dari tahun 2017. Nah, nanti diharapkan programnya Pak Jokowi, karena ini PSN, Proyek Strategis Nasional, yang nanti selesai di tahun 2024, di mana seluruh bidang tanah seluruh Indonesia sudah terpetakan dan tersertifikatkan. Dalam artinya sudah terdaftar. Termasuk Bone Bolango ya? Termasuk Bone Bolango. Kalau untuk pemasangan patok batas bidang tanah nih, agenda tadi ini apa aja prosedur yang dijalankan, Bu? Ya. Jadi kalau untuk pemasangan patok ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini langkah awal kita untuk percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL. Jadi tahapan pemasangan patok ini memang sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, karena selain untuk mensosialisasikan kepada masyarakat juga kita mencanangkan 1 juta patok ini juga untuk memecahkan rekor muri, Mbak. Jadi memang kali ini ATR BPN memasang patok serentak terbanyak ya seluruh Indonesia. Baru saat ini. Kalau untuk Bone Bolango sendiri berapa jumlah? 250 patok. 250 patok. Iya, 250 patok kurang lebih dipasang pada 70-an bidang tanah yang tersebar di 3 desa ya. Desa Tamboo, Desa Toto Utara, dan Desa Tonggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. 250 patok ya. Tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati secara simbolis pemasangan patoknya itu di Desa Tamboo yang berlokasi di dekat kantor Desa Tamboo, di mana tempat lokasi kegiatan dilaksanakan. Jadi tadi juga acara selain pemasangan patok secara simbolis juga acara penyerahan sertifikat
untuk rakyat yang tahun PTSL tahun 2020. Jadi programnya masih berlanjut sampai dengan 2023. Iya, masih berlanjut. Jadi alhamdulillah sekarang Bone Bolango masih mendapat target PTSL 500 bidang. Nah, 500 bidang memang angka yang kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kami dapat target 4.588 sertifikat. Dan itu semuanya alhamdulillah tercapai. Jadi Bone Bolango pada tahun 2022 tersertifikatkan sebanyak 4.588. Nah, ini kami juga sudah sampaikan kepada Pak Bupati tadi. Bone Bolango alhamdulillah tuntas 100%. Nah, di sini juga kami berterima kasih banyak ya kepada Bapak Bupati beserta jajarannya. Betul. Atas dukungannya, sinergitasnya gitu kan. Jadi apapun yang menjadi kendala kami atau permintaan dukungan kami terhadap proses penerbitan sertifikat PTSL ini juga mendapat dukungan penuh dari Pak Bupati. Nah, juga terakhir waktu rakerda kami di Hotel Aston kemarin, jadi dari pusat Ibu Direktur datang atas nama kementerian, itu juga menyampaikan apresiasi ya kepada Kabupaten Bone Bolango, satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang meringankan biaya BPHTB. Luar biasa, satu-satunya ya kabupaten di Provinsi Gorontalo. Baru satu-satunya kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo yang meringankan biaya BPHTB khusus untuk penerima sertifikat PTSL. Nah, jadi ada keringanan BPHTB itu 40%. 40%. Alhamdulillah. Jadi yang paling murah nih, yang paling ringan nih pengurusannya di Bone Bolango. Iya, ada dapat diskon ya 40%. Dapat diskon. Jadi ayo. Jadi memang kami menemui kendala-kendala ya di Bone Bolango terhadap pensertifikatan tanah, karena memang pertama banyak masyarakat yang punya tanah di sini tapi mereka di luar daerah. Nah, itu amat susah berkomunikasi betul. Melengkapi berkas-berkasnya. Juga di Bone Bolango ini banyak tanah budel. Tanah model dalam artian ini tanah warisan yang belum dibagi-bagi. Betul. Jadi kendalanya seperti apa kalau untuk tanah budel sendiri? Nah, kalau untuk tanah budel kan, kalau untuk pensertifikatan tanah sebenarnya nggak masalah kalau semua ahli waris setuju ya. Semua ahli waris setuju mensertifikatkan tanahnya. Ini juga sebagai edukasi ya kepada masyarakat, karena mungkin banyak yang masih belum tahu, masih awam tentang kepengurusan tanah budel ini sendiri. Seperti apa? Iya. Jadi kalau untuk tanah budel ya, itu kan tanah milik bersama. Jadi itu adalah tanah turun-temurun yang diwariskan oleh orang tua ke anak cucunya ya. Betul. Nah, jadi ini memang kalau untuk pengurusannya sendiri kami memang meminta surat keterangan waris. Jadi siapa-siapa ahli waris yang berhak untuk menerima aset tanah dari almarhum atau almarhumah gitu. Jadi kami minta memang begitu. Jadi kalau untuk kendalanya yaitu, jadi kalau untuk pengurusan surat keterangan waris, misalnya ahli warisnya 4 orang atau 5 orang, yang bertanda tangan cuma ada 3 orang. Nah, itu belum bisa kami proses. Belum bisa otomatis kan semua ahli waris harus bertanda tangan. Jadi prosedurnya adalah kesepakatan ya. Kesepakatan ahli waris ya, kesepakatan ahli waris, dan ahli waris bermohon ke kantor pertanahan semuanya atau yang dikuasakan. Tapi di surat kuasa tersebut memang semua ahli waris itu mengetahui dan mengkuasakan kepada orang tersebut untuk pengurusan sertifikatnya. Betul. Ya. Oke, kalau untuk 2023 sendiri berapa targetnya nih untuk penerbitan surat tanah, sertifikat tanah? Ya, kalau kami di kantor pertanahan selain PTSL kami juga ada rutin ya. Jadi rutin itu adalah penerimaan di muka, dalam artian pemohon datang langsung ke kami untuk mendaftar di loket pelayanan. Itu berbagai layanan ada ya, ada pendaftaran pertama kali, ada pendaftaran peralihan ya. Nah, itu targetnya tidak ada karena memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, jadi berbeda dengan ini ya, program iya, berbeda dengan program pemerintah PSN yang dalam hal ini PTSL ya. Jadi kalau untuk PTSL pada tahun ini target yang memang ditargetkan dari pusat sesuai dengan anggaran DIPA itu ada 500 sertifikasi untuk Bone Bolango. Untuk Bone Bolango. Tahun ini. Jadi setelah untuk prosedurnya seperti apa tuh? Kalau misalnya masyarakat pengen mengurus nih atau pengen bidang tanahnya dipatok tuh? Ya, jadi gini. Jadi patok ini adalah langkah awal sebelum sertifikasi tanah. Nah, jadi untuk proses sertifikat ini ada 3. Ada 3. Yang pertama, pastikan dulu objeknya. Objeknya apa? Itu bidang tanahnya. Nah, bidang tanah itu apa? Bidang tanah itu
kepunyaan masyarakat yang sudah jelas batas-batasnya. Batasnya itu ditentukan dari apa? Itulah patoknya. Jadi masyarakat sebenarnya yang mematok itu bukan orang BPN, yang mematok itu yang punya tanah. BPN tinggal ukur. Oh betul. Nah, jadi BPN bukan tukang patok tanah nih. Jadi kadang persepsinya orang-orang kan, lo BPN di mana nih batas tanah kami? Nah, kami BPN cuma ngukur gitu. Kami cuma ngukur. Nah, ini harus dijelaskan kembali ke masyarakat. Jadi tolong masyarakat pastikan batas tanahnya, baru panggil BPN gitu. Jadi BPN pasti nanya, Pak, Bu, udah dipatok belum tanahnya? Kalau belum dipatok, kami belum bisa datang karena kami nggak tahu ngukur yang mana, gitu kan? Nah, jadi memang pertama itu harus dipatok oleh pemilik tanah, patoknya batasnya di mana, terus tetangga yang berbatasan harus menyaksikannya pada waktu pengukuran. Nah, setelah ada persetujuan tetangga berbatasan, itu disaksikan secara fisik maupun lewat dokumennya. Jadi ada tanda tangan tetangga berbatasan. Dalam hal ini bahwa tanah yang kami ukur ini yang akan disertifikatkan ini adalah clear dari permasalahan, gitu. Clear, tidak ada sengketa batas, tidak ada sengketa kepemilikan. Kalau sengketa batas dengan tangga berbatasan, sengketa kepemilikan dengan mereka yang ada memiliki tanah tersebut. Nah, mungkin dalam hal tadi ahli waris tadi ya, nggak ada sengketa antar mereka. Jadi tanah yang kami ukur itu memang clear semua. Nah, jadi tanah itu terlebih dahulu dipatok oleh pemilik tanahnya, dan kami minta juga foto patoknya. Foto patoknya lengkap dengan koordinatnya, itu ada formulir, ada ininya di kantor kami. Jadi perhatikan nih prosedur-prosedurnya. Ya, jadi tanda patoknya sudah ada, foto patoknya sudah ada, terus tanda tangan tetangga berbatasannya sudah ada. Nah, itu sudah bisa dilengkapi dan bisa didaftar pengukuran di kantor pertanahan. Nah, petugas kami akan langsung ke lapangan, membuat janji dengan pemohon. Nah, waktu pengukuran itu harus disaksikan oleh tetangga berbatasan. Gitu. Tetangga yang berbatasan saja. Ya. Kalau yang bersepakat pemilik tanah dengan tetangga berbatasan. Ya. Seperti itu. Ya. Setelah pematokan kira-kira berapa lama penerbitan sertifikat tanahnya? Jadi gini, itu kita bicara masalah fisik ya, masalah fisik. Nah, jadi fisik objeknya itu harus clear dulu. Objeknya harus clear dulu, tidak ada sengketa, terukur, jelas ukurannya, dan ada tanahnya dan tidak clear semua. Nah itu setelah melakukan pengukuran, itu sudah didapatkan fisiknya, nanti subjeknya. Subjeknya siapa? Gitu. Orangnya siapa? Nah, subjeknya siapa itu dibuktikan dengan kartu identitas. Dia ada KTP warga negara Indonesia dan dia dilengkapi dengan kartu keluarga. Nah, itu pasti diminta tuh. Itu mengenai identitas subjeknya. Apakah subjeknya perorangan atau subjeknya badan hukum. Kalau badan hukum kami pasti minta akta pendirian perusahaannya gitu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan badan hukumnya. Itu pasti kami mintakan. Nah, apakah dia instansi pemerintah? Kalau dia instansi pemerintah ya berarti kita mintakan surat penguasaan asetnya. Surat penguasaan asetnya dan sudah terdaftar dalam daftar aset. Nah, itu akan diterbitkan nanti hak pakai. Kalau untuk instansi untuk badan hukum itu akan diterbitkan nanti hak guna bangunan HGB karena ada kegiatan usaha di atasnya. Nah, untuk perorangan itu akan diterbitkan sertifikat hak milik. Nah, itu sesuai dengan subjeknya untuk penerbitan sertifikatnya. Nah, kedua harus jelas subjeknya. Yang ketiga apa? Bukti kepemilikannya. Nah, itu yang paling penting. Ada lahannya, ada subjeknya, tapi dia nggak punya bukti kepemilikan. Betul. Nah itu penting sekali ya. Memang itu yang kami lihat. Kalau memang tidak ada bukti kepemilikan, itu memang kami tidak bisa proses. Nah itu yang biasa dikenal itu alas hak. Mungkin pernah dengar alas hak ya. Jadi bukti kepemilikan ini apa sih yang jadi pegangan sehingga kamu menyatakan kalau itu adalah tanahmu gitu. Kalau sejauh ini sejak masa jabatannya Ibu, kira-kira apa kendalanya nih selama pengajuan dari prosedur ini untuk pematokan tanah? Bukti kepemilikan itu. Nah, juga untuk pematokan, kadang kami sudah datang ke lokasi, pemohonnya nggak berada di lokasi, padahal udah janjian gitu. Terus juga untuk tanah budel misalnya, yang ahli warisnya 6 orang, ternyata yang di lapangan cuma 3 orang, yang lain nggak mengetahui. Nah, itu juga rentan untuk kami tindak lanjuti gitu. Oke, kalau untuk BPN sendiri sudah untuk 2023 selain pemasangan 1.000 patok ini, kira-kira apa program lain yang rencananya akan dijalankan? Ya kalau ini program 1.000 patok ini kan cuman kali ini ya, cuman baru maksudnya hanya hari ini.
Oh betul, hanya betul. RI ini. Jadi yang bisa kita tindak lanjuti itu hanya 70 bidang ya kalau untuk Bone Bolango. Nah juga untuk tahun ini kegiatan di kantor pertanahan itu ya PTSL tadi 500 bidang. Nah terus ada juga pemberdayaan masyarakat. Itu pemberdayaan masyarakat itu akses reform namanya. Jadi itu akses reform itu bisa prasertifikasi dan bisa sesudah sertifikasi gitu. Jadi akses reform ini kita memberikan legalisasi aset dalam bentuk sertifikat. Nanti kita upayakan untuk bisa membantu sampai semacam bantuan menindaklanjuti sertifikat ini gitu. Apakah bantuan permodalan atau apa? Nah itu bekerja sama nanti dengan instansi-instansi yang terkait kayak dinas UMKM, dinas koperasi. Jadi itu namanya akses reform. Jadi selain legalisasi aset juga kita menjamin membantu untuk masyarakat akses reform untuk memenuhi kesejahteraan hidup mereka. Gitu. Jadi kami kemarin sudah rapat juga. Jadi untuk tahun ini Kanta Bone Bolango itu akses reformnya sebanyak 100 bidang itu dialokasikan itu di Desa Huntu Utara karena memang di tahun 2022 sertifikasi banyak PTSL di daerah Huntu Utara itu. Jadi kami mengambil memang yang pelaku-pelaku usaha UMKM ataupun yang jadi itu bergerak di persyaratannya usaha pertanian. Nah itu kami akan bantu akses reformnya melalui usaha permodalan atau bekerja sama dengan dinas UMKM, dinas pertanian, dinas sosial. Kalau ada bentuk bantuan-bantuan atau program dari dinas-dinas tersebut yang bisa kita satukan untuk membantu peningkatan kemakmuran bagi yang memiliki sertifikat khusus di Desa Huntu Utara gitu. Itu yang namanya akses reform. Akses reform. Nah, kalau untuk masyarakat yang sudah menerima sertifikat sendiri, itu biasanya ada sertifikatnya yang belum tervalidasi. Nah, itu kira-kira seperti apa? Itu yang validasi BPHTB ya. Mungkin suratnya sudah di tangan, cuman itu belum tervalidasi, mungkin sertifikatnya udah di tangan gitu. Betul. Iya. Jadi memang di sini mungkin belum tersosialisasi ya kepada masyarakat bahwa untuk sertifikasi PTSL ini memang PSN banyak kemudahan dalam hal ini untuk biaya pengurusan di kantor pertanahan yang biasanya kalau langsung daftar sendiri di loket itu ada dikenakan biaya PNBP. Kalau ini sudah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, jadi gratis. Luar biasa. Ya, gratis. Nah, jadi banyak kemudahan memang juga selain biaya gratis untuk masyarakat untuk menerima mendapatkan perolehan tanahnya, mendapatkan asetnya, itu kan tanah negara beralih ke perorangan karena penguasaan masyarakat dengan memakai alas hak tadi. Nah, jadi untuk mendapatkan aset tanah tentu kita harus membayar pajak ke negara ya, itu yang namanya BPHTB. Jadi PTSL ini kalau untuk rutin di kantor seperti biasa itu setelah dikeluarkan SK hak itu wajib membayar BPHTB dulu baru bisa diterbitkan sertifikatnya. Tapi kalau untuk PTSL itu diberikan kemudahan setelah menerima SK hak itu sertifikat bisa langsung diterbitkan tanpa harus bayar BPHTB. Tapi di situ di sertifikat itu mungkin bisa dilihat di halaman di sebelah kanannya itu ada dicap merah. Nah itu BPHTB terhutang. Jadi masyarakat bisa pegang sertifikatnya tapi masih dibebankan BPHTB terhutang. Jadi sertifikat itu kalau apabila dijual atau dialihkan atau dianggunkan ke bank, nah itu tetap harus memvalidasi dulu BPHTB-nya. Nah, itulah keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap validasi BPHTB itu yang 40% ya keringanannya hanya Bone Bolango ya dari Provinsi Gorontalo. Ya, dan kami berharap juga mungkin dalam kesempatan ini kami berharap mumpung hanya 500 sertifikat ya tahun ini, semoga Pak Bupati berkenan untuk menggratiskan biaya BPHTB untuk 500 sertifikat. Betul. Ya, semoga amin. Ya, jadi ini kita BPN sosialisasinya ini lewat podcast Panita. Ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kira-kira ada sosialisasi lagi ke masyarakat dengan cara seperti apa? Ya, pasti. Jadi untuk PTSL ini memang didahulukan dengan
langkah sosialisasi ya. Jadi masyarakat yang jadi lokasi PTSL tahun ini itu memang kami sosialisasikan dulu program ini seperti apa, apa saja yang harus disiapkan, baik prasertifikasi dan waktu memenuhi kelengkapan berkas di kantor kami. Jadi kalau untuk prasertifikasi tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan juga kan. Betul. Nah, jadi yang namanya gratis itu bukan hanya di kantor pertanahan. Betul. Untuk biaya pengurusannya. Waktu pengurusan sertifikasi di saat surat-surat tanahnya sudah lengkap, itu biaya pengukuran, biaya panitianya itu digratiskan sampai terbit sertifikat. Namun biaya prasertifikasi ini tentu mengeluarkan biaya, terutama biaya patok pasti kan. Nah, jadi itu memang dibebankan kepada pemohon. Jadi pastikan semua yang mau tanahnya dapat sertifikat harus ada ya prosedurnya. Ada prosedurnya. Memang itu. Jadi kalau asumsinya masyarakat semua harus gratis ya betul, itu gratis betul. hanya di BPN. Kalau BPN kami tidak memungut biaya apapun. Betul. Tapi kalau prasertifikat yang pertama penyediaan patok, terus penyediaan materai-materainya ya untuk di dokumen-dokumennya harus dilengkapi ke kami. Nah, terus untuk juga, dokumennya sendiri KTP, kartu keluarga. Iya, terus ada form-form yang harus diisi, surat pernyataan penguasaan fisik, surat permohonan. Nah, itu kan pakai materai. Pakai materai semua. Nah, pernyataan BPHTB terhutang, nah itu juga pakai materai. Nah, jadi ada beberapa materai yang harus dilengkapi juga. Nah, itu juga mengeluarkan biaya. Juga pengurusan surat-surat ke desa ya, mungkin ada biaya administrasi desa. Nah, itu adalah orang desanya dengan pemohonnya gitu. Itu sama sekali bukan di BPN-nya. Kalau di BPN kami sudah dibiayai negara untuk penerbitan sertifikat PTSL ini. Betul. Jadi kalau untuk sosialisasinya sendiri, apakah itu timnya langsung ke desa-desa atau melalui kecamatan? Ya, betul. Kami langsung ke desa-desa. Dan tentunya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dulu, baru kami ke pihak desa. Gitu. Jadi tim kami yang turun itu dari pengukuran, dari fisiknya, dari yuridisnya. Nah, saya juga usahakan untuk bisa turun berikan sosialisasi ke masyarakat, dan saya juga menghimbau juga kepada masyarakat pada kesempatan ini kalau ada sosialisasi kami tolong datang. Nah, di situ bisa bertanya sebanyak-banyaknya ke kami. Betul. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam pemenuhan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ke kami, dan juga pastinya kami sangat terbuka sekali ya dengan data ukur pertanahan, karena memang di PTSL ini adalah pendaftaran sistematis, jadi semua bidang tanah diusahakan diukur lengkap. Tiap desa, tiap kecamatan, satu kabupaten itu harus lengkap tahun 2024. Jadi kami minta kepada masyarakat, pastikan tanah Anda, aset Anda, batasnya benar, ukurannya benar, dan itu nama Anda. Betul. Jangan sampai itu nama orang lain. Betul. Ya, itu harus dipastikan sekali. Jadi saya selalu mengingatkan ke desa-desa, kalau saya ke desa saya selalu membawa peta kami itu kami gelar di desa, dan pastikan masyarakat untuk datang lihat sendiri. Pastikan sendiri bahwa ukurannya itu, letaknya di situ, batasnya siapa, dan itu namanya. Gitu. Pastikan jangan sampai nama orang lain, karena sekarang kan marak mafia tanah ya. Betul. Ya, sekarang orang dengan berbagai cara gitu kan bisa untuk menerbitkan sertifikatnya, karena memang kalau sesuai dengan Permen 18 2021, apabila tidak punya bukti kepemilikan dalam hal ini alas hak surat tanah, nah itu bisa pakai surat pernyataan penguasaan fisik dengan itikat baik menyatakan bahwa menguasai tanah tersebut gitu, yang dikuatkan oleh desa dan 2 orang saksi. Kalau untuk Wonobolango sendiri kira-kira ada berapa sudah di tahun 2023 sudah berapa pengajuan dari masyarakat untuk sertifikasi tanah? Kalau permohonan di loket sih kami belum ini ya, karena baru ya, karena baru 1 bulan ya. Betul. 1 bulan. Tapi kalau untuk
PTSL sendiri ini lagi sementara direvisi SK-nya. Sebenarnya target Bone Bolango itu untuk tahun ini sebenarnya tidak ada, tapi kami dapat limpahan target provinsi 500, itu lagi sementara revisi SK-nya. Nah, setelah direvisi SK-nya dalam waktu dekat ini insya Allah sudah oke. Nah, itu akan dilantik panitia adjudikasi namanya. Betul. Jadi panitia adjudikasi dilantik, setelah itu baru bisa kami tindak lanjuti program untuk pensertifikat tanahnya yang diawali dengan sosialisasi tadi sampai penyelesaian sertifikatnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, karena 4.500 bisa kita laksanakan dalam waktu 1 tahun. Nah, memang di tahun-tahun terakhir kita melaksanakan banyak sertifikat ya. Dalam waktu 3 bulan tuh kita bisa mengejar sekitar 3.000 sertifikat. Luar biasa. Nah, iya. Jadi harapan kami juga bisa berbuat hal yang sama, apalagi ini target hanya 500 dan di tahun 2023. Ya, semoga kami bisa menyelesaikannya di semester pertama lah. Tahun 2023 500 ya targetnya. Kalau seandainya lebih dari 500. Kalau seandainya lebih ya alhamdulillah lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya lebih. Okay. Cuman kalau untuk target provinsi memang sudah ditargetkan kami 500 gitu. Dari provinsi. Ya. Oke. Ibu, kalau ini bisa dikampanyekan ke masyarakat nih, disosialisasikan juga 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia, pasang patok anti cekcok, anti apa nih? Anti gaplok ya? Anti caplok. Oh, anti caplok. Ya. Oke. Kurang jelas ya. Betul. Ya. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bone Bolango, pastikan batas tanah Anda, pastikan aset Anda, pastikan tidak ada sengketa batas, tidak ada sengketa kepemilikan, jaga tanda batas bidang tanah karena itu adalah kewajiban pemilik tanah untuk menjaganya. Dan di sini slogannya ya. Iya, betul. Slogannya, ayo pasang tanda batas tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Anti caplok. Betul. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Kalau untuk ini secara spesifik ya, untuk harga pengurusan dari sertifikat tanah sendiri. Kalau harga ya, kalau kita bicara biaya itu relatif ya. Betul. Itu tergantung lokasinya, tergantung luasannya. Tergantung luasannya. Jadi ada perbedaan ya? Ada perbedaan. Jadi nanti nanti itu bisa langsung di loket permohonan ya, ada gradasinya. Nah, itu ada rumusannya tersendiri untuk menentukan biaya penerbitan sertifikatnya. Oke. Terus untuk harapannya nih di tahun 2023 untuk BPN di Bone Bolango sendiri. Ya, harapannya saya ya semoga di tahun ini pasti tentu lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Betul. Semoga target-target kami yang diamanahkan, yang ditargetkan di tahun ini bisa tercapai lebih baik dan lebih cepat dari tahun kemarin. Nah, kami juga berharap kepada pemerintah daerah, kita jaga terus kerjasama, sinergitas, dan kami tetap butuh dukungan dari pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati beserta jajaran dan Prokopimda. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, karena kami pernah waktu itu bikin satu gerakan inovasi, itu namanya Garuda. Nah, itu dicanangkan oleh Kanwil yang yang dialokasikan di Kabupaten Bone Bolango, itu gerakan turun desa. Nah, gerakan turun desa ini dalam bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua stakeholder, Prokopimda, instansi-instansi terkait itu kita berkolaborasi menyatukan program kita untuk masyarakat. Nah, kita sama-sama turun ke desa mensosialisasikan program kita secara bersama-sama serentak kemarin. Nah, itu waktu itu dapat dukungan juga dari Pak Bupati. Betul. Ibu Kakanwil juga hadir bersama kami pada waktu itu. Nah, itu juga untuk upaya percepatan pensertifikatan PTSL waktu itu di tahun 2022. Nah, harapan kami Garuda tetap harus ada tahun ini, dan kita akan terus berjuang ya untuk meningkatkan kinerja. Betul, berkolaborasi. Berkolaborasi untuk mewujudkan Bone Bolango lebih baik di tahun ini. Bone Bolango bisa.
Oke. Terima kasih Ibu Mega sudah hadir di Panita sore hari ini di podcast Banyak Cerita ya. Ya. Selamat melanjutkan kegiatannya, tugas-tugasnya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mbak. Ya. Jangan lupa pasang patok, anti cekcok, anti caplok.